Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Diam-Diam Rujuk, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Begitu mudahnya Nadia melakukan rencananya. Rencananya benar-benar berjalan mulus. Dia yakin dia akan menjadi satu-satunya nyonya di rumah besar ini. Kebahagiaan Nadia semakin lengkap ketika notifikasi masuk dari Satria yang mengirimkan uang 5 juta ke rekeningnya karena dia menang taruhan. Sepertinya Dewi Fortuna benar-benar berpihak padanya malam ini. Di sisi lain, Laras memperhatikan kamar yang beberapa tahun ini dia tinggalkan. Begitu banyak kenangan di kamar ini. Bu Halim begitu menyayanginya, sehingga saat dia tak ada pun, kamar benar-benar dalam keadaan kosong. Kendati begitu, keadaan kamar dalam keadaan rapi, bersih, tanpa debu. Kamar ini ibu bergantian membersihkannya. Kadang ibu, kadang Bu Hayati, dan kadang juga Bu Lydia. Suara Bu Halim membuatnya haru. Laras memeluk ibu angkatnya itu. Terima kasih ya Bu, ibu memang ibu yang terbaik. Laras tak bisa menghentikan air mata yang sudah menganak sungai. Dia masih merasakan kesedihan yang teramat dalam. Kehilangan suami, kehilangan harapan dan impiannya mengarungi biduk rumah tangga hingga kakek nenek. Sebaiknya kamu beristirahat, Ras. Oh ya, ibu juga sudah menyiapkan ini untukmu. Bu Halim menyerahkan bungkusan plastik, lantas berlalu pergi meninggalkannya sendirian. Laras menutup pintu kamarnya. Tak lama Laras membuka bungkus plastik yang berisi cemilan. Laras tersenyum melihat perhatian Bu Halim yang tak ada habisnya. Kadang dia tak ingin orang tua yang lainnya. Cukup hanya Bu Halim saja yang menjadi orang tua satu-satunya sudah cukup baginya. Meski terkadang timbul perasaan ingin mengetahui dari mana ia berasal dan dia anak siapa. Apakah benar dia anak haram dan hasil hubungan gelap saat dia ditinggalkan begitu saja di depan panti asuhan 20 tahun yang lalu. Dia pun tak tahu. Pikiran Indra, Juleha sudah terdoktrin bahwa dia adalah anak yang tak jelas asal-usulnya. Kamu harus tetap punya keyakinan bahwa suatu saat orang tua kamu akan datang menjemputmu. Mereka tak mungkin meninggalkan kamu tanpa alasan. Sebab tak mungkin orang tua yang tak menginginkan anaknya tetap memberi pesan untuk memberikan nama kepadamu, juga memberikanmu seutas kalung. Orang tuamu pasti ingin mengenalimu saat kamu dewasa nanti. Tetaplah berpikiran positif, ucap Bu Halim kala itu, saat dirinya menanyakan asal-usulnya dan mempertanyakan apakah benar dia anak dari hasil hubungan gelap. Ingatlah bahwa kamu tidak akan kekurangan kasih sayang seperti anak-anak lainnya yang ada di sini. Karena ibu adalah pengganti orang tua kamu, pengganti orang tua anak-anak lainnya. Ya Allah, sampai kapanpun kasih sayang yang diberikan oleh Bu Halim tak tergantikan oleh yang lainnya. Memang hanya Bu Halim yang bisa menenangkannya. Dia orangnya sangat bijaksana. Tak heran dia sangat cocok mengelola panti asuhan kasih ibu ini selama puluhan tahun. Dia benar-benar mengabdikan dirinya untuk anak-anak yang tidak punya orang tua. Sungguh mulia hati ibu angkatnya ini. Laras belum juga memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Perasaan laparnya seketika hilang bila mengingat wajah-wajah yang tak mengharapkannya. Wajah Indra yang membuatnya mengatakan iya saat Indra melamarnya. Janji untuk sehidup semati hanyalah bualan semata. Ternyata Indra lebih memilih diam-diam rujuk dengan mantan istrinya dulu, yaitu Nadia. Wajah Juleha, ibu mertuanya juga sudah beberapa bulan ini nampaknya selalu mencari-cari permasalahan dengannya, dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Ternyata telah mengetahui jika anak sulungnya itu kembali kepada mantan istrinya itu, dan dia lebih berpihak pada perempuan imut itu daripada dirinya, yang sudah susah payah berjuang dan mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangganya.
Semua perjuangannya selama 2 tahun tak bernilai sama sekali. Bila mengingat semua itu, Laras hanya bisa menangis. Apalagi bila melihat perutnya yang terus membuncit. Saat ini mungkin Laras belum membicarakannya dengan Bu Halim. Tapi Laras yakin besok ibu angkatnya akan meminta penjelasan mengenai dirinya yang tengah hamil tua, yang pergi dari rumah suaminya malam-malam. Begitu berat beban yang dipikirannya membuatnya tanpa sadar terlelap. Pagi menjelang, Laras mulai bangun dan melihat kesibukan ibu panti yang berkutat dengan anak asuhnya. Bu Halim dan Bu Hayati sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk puluhan anak panti. Laras yang sudah bangun turut membantu. "Kamu sudah makan, Nak? Sejak semalam sepertinya kamu belum makan. Kamu usahakan makan ya. Kamu harus pentingkan kesehatan. Perhatikanlah kesehatan bayimu itu. Sudah beberapa bulan usia kandunganmu?" cecar Bu Halim. Bu Hayati tertawa mendengarnya. "Tanya satu-satu loh, Bu. Buat bingung Laras jadinya loh." Laras tersenyum sembari memeluk Bu Halim dan Bu Hayati bersamaan. Tenang rasa hatinya kembali ke rumahnya ini. Dia selalu didampingi oleh orang-orang yang mengasihi dan menyayanginya dengan tulus. "Iya, Bu. Laras pasti langsung makan. 2 piring boleh?" "Usia kandungan Laras sekarang 7 bulan, Bu," ujar Laras sambil mengelus perutnya yang membesar. "Iya, wajib kamu makan banyak untuk kesehatan anakmu. Jangankan 2 piring, mau 5 piring juga boleh dong, Nak." "Alhamdulillah, ibu senang mendengarnya. Syukurlah gak lama lagi kita punya cucu ya, Bu Hayati." Bu Hayati mengangguk dengan senang. Mereka langsung berkutat dengan kesibukan di panti. Untuk Laras tidak semua pekerjaan diperbolehkan dia kerjakan, karena Bu Halim dan Bu Hayati melarangnya. Dia hanya boleh melakukan pekerjaan yang ringan-ringan saja. "Gimana dengan target kamu? Lancar?" tanya laki-laki tampan, putih dan tinggi kepada Satria. Satria menjawab dengan anggukan kepala. "Target kali ini lebih gampang dibodohi, Bos. Dia memasang tawaran 10 juta dan aku hanya mengiming-imingi dengan kemenangan 5 juta. Artinya aku ambil dari dia 5 juta, begitu saja dia sudah senang," terang Satria. Laki-laki tadi menarik bibirnya ke samping, tersenyum menyeringai. "Kamu harus cari perempuan seperti itu, yang banyak. Jadi kamu bisa melunasi utangmu kepadaku." Satria menghela nafas panjang. Dia memang harus terus bekerja dengan Raihan, laki-laki yang memberikannya pekerjaan dengan memancing perempuan-perempuan kesepian untuk diajak sebagai penghibur, atau memberikannya solusi kaya dengan instan berkedok bermain judi online. Kematian papanya ternyata membawa hutang yang banyak. Dia bersama ibunya harus dikejar-kejar rentenir setiap waktu. Beruntung, Raihan datang menjadi penyelamat keluarganya dan melunasi hutang-hutang papanya. Akan tetapi Raihan hanya meminjamkan uangnya untuk dibayar oleh Satria kembali. Syaratnya Satria bekerja padanya menjadi apa saja yang dia inginkan. Kali ini Satria mendapatkan tugas mencari sasaran empuk perempuan seperti Nadia yang begitu tergila-gila dengan uang alias matre. Selain itu, Satria juga membuat jimat asal saja untuk meyakinkan Nadia bahwa dengan jimat tersebut dia dapat merebut perhatian suaminya dan memastikan posisinya aman menjadi istri satu-satunya. Entah apa yang terjadi dengan perempuan imut itu. Hanya dengan sekali ajakannya saja dia langsung tertarik. Bahkan Nadia bercerita dengan antusias bahwa suaminya mulai memperhatikannya sejak jimat yang ada di dompetnya. Nadia tersugesti sendiri dengan ucapan Satria. Bila mengingat hal itu, Satria menjadi geli sendiri, menertawakan kebodohan Nadia. Perempuan itu begitu mudah dibohongi. Satria pun tak mau melepaskannya begitu saja. Iya, dialah mangsa terbaiknya saat ini. "Satu target saja kamu sudah bisa melunasi hutang papamu hampir setengahnya. Kamu hanya tinggal meningkatkan keyakinan kepada perempuan yang kamu jerat. Katakan padanya bahwa dengan menaruh taruhan yang lebih besar, maka dia akan menang banyak dan seperti biasanya, kita akan menarik ulur dia sampai dia benar-benar mengeluarkan uang yang banyak. Jangan sampai kamu lepaskan dia. Kalau udah dapat ikan besar, baru ikan kecil kamu lepaskan." Titah Raihan. Satria pun manggut-manggut. Setelah mengangsur hutang kepada Raihan, Satria pulang menemui mamanya, Yulia, yang kini lebih banyak menghabiskan waktunya di kursi roda. Yulia sudah tidak bisa berbicara lagi terhitung sebulan setelah papanya meninggal. Tanpa sebab apapun, Yulia langsung lumpuh begitu saja. Satria sendiri sudah pernah memeriksakan ke dokter.
Dokter menyatakan bahwa mamanya mengalami kelainan pada saraf tulang belakang. Satria sendiri tumbuh menjadi laki-laki yang dipaksa dewasa oleh keadaan. Papanya meninggal sehingga dia yang waktu itu masih berkuliah terpaksa harus berhenti. Hutang papanya yang menumpuk ditambah dengan kelumpuhan mamanya membuatnya harus bisa memutar otak mencari uang dengan cara instan. Raihan yang benar-benar membantunya selama ini. Raihan tak pernah memaksanya untuk segera melunasi hutang papanya. Sehingga dengan uang hasil menipu yang ia peroleh dapat ia gunakan untuk menggaji seorang ART di rumah yang dapat membantu menjaga mamanya. "Gimana mama, Mbak?" tanya Rehan kepada Meni, ART di rumahnya sesaat setelah dia tiba di rumahnya. "Ibu baik, Mas. Hari ini makannya banyak sekali. Tidak seperti biasanya. Sekarang ini ibu lagi melukis di atas ranjang seperti biasanya." Terang Meni, Satria tak menyaut, langsung menuju kamar ke mamanya. Begitu ia membuka pintu, mamanya nampak asik dengan kanvas dan kuas. Satria tersenyum melihatnya. Mamanya memang punya hobi melukis sejak dulu. Dengan kedua kakinya yang lumpuh membuatnya menghabiskan hari dengan melukis apapun. Untuk menyiapkan tempat hasil lukisan mamanya, Satria menyiapkan satu kamar kosong untuk menaruh semua hasil karya Yulia. Satria menghampiri dan mengecup-ucup kepala mamanya. Mamanya hanya mendongakkan kepalanya sebentar saja, lalu kembali ke aktivitasnya. Dia begitu telaten. Satria tak mau mengganggunya, baru saja Satria akan pergi. Yulia menahannya. "Ini gambar kakakmu yang mungkin dia akan sebesar ini sekarang. Kalian hanya berbeda 2 tahun saja. Mama yakin dia akan secantik ini. Mama mengambilnya dari bentuk wajahmu dan perpaduan wajah papamu." Satria menahan langkahnya. Alisnya bertaut. "Kakak? Maksudnya Satria benar-benar punya kakak?" Tanyanya kaget dan kembali melihat lukisan mamanya. Lukisan perempuan yang sangat cantik dengan senyumannya yang menawan. Perempuan dalam lukisan itu punya alis yang berbentuk seperti semut berbaris. Cantik sekali, ditambah dengan bulu mata lentik dan mata yang sendu. "Iya sayang, kamu punya kakak. Memang selama ini Mama tak pernah sekalipun bercerita tentang kakakmu ini. Kamu sudah besar sekarang, maka sudah sewajarnya kamu tahu tentang kakakmu ini. Duduklah di sini. Mama akan cerita semuanya tentang papamu, tentang kakakmu, semuanya." Satria dengan ragu namun mengambil duduk persis di pinggir ranjang berdampingan dengan mamanya. Yulia menarik nafas panjang kemudian mengembuskannya secara perlahan. Dia meletakkan kuas yang tadi ada di tangannya. Begitu juga dengan kanvasnya. Yulia tiba-tiba menitikkan air mata dan membiarkannya luruh di pipinya yang sudah mulai memperlihatkan kerutan. Malam itu, Papa dan Mama didatangi oleh rentenir. Dia ingin mengambil kakakmu yang baru saja seminggu Mama lahirkan. Papamu yang hobi bermain judi dan berhutang pada rentenir membuat hidup kami selalu terancam. Karena rentenir mencari berbagai cara agar hutang papamu bisa selesai. Kakakmu yang baru lahir akan diambil untuk dijual. Makanya Papa dan Mama mempertahankannya. Yulia menarik nafas lalu melanjutkan ceritanya. Malam itu, Mama meminta papamu membawa kakakmu sejauh mungkin. Kakakmu hanya ditaruh di box kecil, dan Mama menghadapi rentenir berpura-pura tidak tahu di mana keberadaan kakakmu. Rentenir akhirnya tahu jika kami menipunya. Rentenir mengejar papamu malam itu. Entah bagaimana nasib kakakmu saat itu. Sebab Mama hanya bisa di rumah dan belum bisa berjalan jauh mendampingi papamu. Yang Mama tahu, sejak kejadian malam itu kita harus pindah dan bersembunyi dari kejaran rentenir hingga bertahun-tahun lamanya. Raihanlah yang membantu kita menyelesaikan masalah saat papamu mewarisi hutang pada rentenir yang akhirnya menemukan kita. Satria memandang mamanya yang wajahnya nampak kelihatan lelah. Terus,
Bagaimana dengan keadaan kakak, mah? Apa dia masih hidup? Cecara Satria yang menatap matanya tak berkedip. Mama yakin dia masih hidup. Kata papamu dia menitipkan kakakmu di depan pintu salah satu panti asuhan di kota Lapang. Tapi dia tidak menjelaskan secara rinci di mana tepatnya karena panti asuhan di sana mama yakin. Di sana sekarang sudah banyak di kota itu. Jelas Yulia. Terus bagaimana kita akan menemukannya, mah? Apa tidak ada petunjuk agar memudahkan kita mengetahui di mana letak panti asuhan itu? Lagi-lagi Satria penasaran soal panti asuhan itu. Mungkin tidak ada petunjuk. Hanya saja mama menitipkan kertas di kain yang dipakai kakakmu, bertuliskan nama Laras Senopati. Mama berharap orang yang menemukannya akan memberikannya nama yang sama seperti kertas yang mama tulis, dan mama juga menyelipkan kalung punya mama yang merupakan hadiah perkawinan mama dan papamu. Semua itu mama lakukan agar suatu saat dapat kembali menemukan kakakmu itu, ungkap Yulia dengan mata menerawang. Berarti namanya Laras Senopati diambil dari nama papa ya, Irwan Senopati. Satria pasti akan mencari kakak, mah. Seandainya saja nama yang diberikan oleh yang menemukan kakak bukanlah Laras, apa dengan kalung mama akan cukup menemukannya? Yulia mengangguk pasti. Kalung yang diberikan papamu adalah kalung termahal yang pernah mama pakai dan pernah mama lihat. Bentuknya unik dengan liontin permata biru berbentuk angsa dengan mata merah dari batu rubi. Mama kira tidak ada yang punya kalung seperti itu. Lagi pula pada tengah liontin tertulis inisial mama dan papa di sana. Hanya saja inisial itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan kaca pembesar. Urai mamanya sembari melihat wajah anak bungsunya ini. Mama memang berharap kamu dapat menemukannya. Mama masih berharap dia baik-baik saja. Dia pasti tumbuh cantik mewarisi kecantikan mama dan ketampanan papamu. Kamu saja tampaknya bukan main, apalagi nanti kakakmu. Wajah bayinya hanya sempat mama lihat sepekan. Entah kenapa beberapa minggu ini mama kangen sekali ingin bertemu dengannya. Tiba-tiba saja mama punya keyakinan kakakmu ingin bertemu dengan kita. Mama ingin kembali sehat supaya bisa berkumpul bersama kakakmu nanti. Satria tersenyum mendengar ucapan mamanya. Itulah alasan mengapa mamanya terlihat lebih ceria menjalankan aktivitasnya selama beberapa minggu ini. Dia pasti ingin sekali bertemu dengan anak sulung yang terpisah dengannya sejak 22 tahun yang lalu. Satria berjanji dalam hati akan berupaya mencari keberadaan kakaknya, Laras Senopati. Iya, Satria senang mendengarnya. Mama harus kuat dan sehat. Jadi nanti ketika ketemu dengan kakak, kita semua bahagia bisa berkumpul bersama. Satria yakin bisa segera menemukannya. Satria janji. Tapi mama juga harus janji untuk kembali sehat dan punya kekuatan untuk berjalan kembali. Yulia diam, namun tak lama dia mengangguk sambil tersenyum. Satria sengaja mengatakan kepada mamanya agar punya kekuatan untuk sembuh. Sebab selama ini mamanya selalu menolak jika dia ingin membawa mamanya untuk berobat. Mamanya sangat pasrah dengan keadaan. Satria yakin keinginan mamanya untuk bertemu kakaknya akan mengembalikan semangatnya untuk lepas dari kursi roda yang mengungkungnya selama beberapa tahun ini. Sekarang mama istirahat dulu ya. Besok pagi-pagi Satria akan memulai pencarian. Mama tenang saja. Satria akan usahakan secepatnya bawa kakak ke sini. Janji Satria dengan tanpa sadar turut mengeluarkan air mata haru. Haru karena mamanya punya semangat hidup kembali. Beberapa kali Sukma bolak-balik berpura-pura menjemur pakaian, atau hanya sekedar menyapu halaman sambil sesekali matanya melihat dan melirik ke arah rumah Indra. Dia berharap dapat menemukan Laras di sana. Namun dia harus kecewa sebab orang yang dia cari tak juga kunjung muncul dari balik pintu rumah suaminya. Apa aku pura-pura saja datang ke sana ya? Misalnya membawakan sayur masak.
Aku kok khawatir anak itu bakal sakit dan kenapa-napa. Apalagi mertua dan suaminya begitu kejamnya sama dia. Gumam Sukma bermonolog. Matanya masih sesekali melihat ke arah rumah sebelahnya dari pintu samping. Assalamualaikum. Suara salam terdengar dari luar rumah, tepatnya dari rumah Indra. Sukma gegas mencari arah suara, dan dia mulai mengintip dari balik jendela depan rumahnya. Sukma melihat seorang perempuan cantik dan imut masuk dalam rumah tetangganya tersebut. Perempuan tadi terlihat menenteng banyak belanjaan. Sukma jadi ingin tahu siapa perempuan tersebut. Dia langsung melangkah masuk menuju dapur menyiapkan semangkuk sayur santan, labu kuning, campur kacang panjang dan tahu. Lalu dia segera ke rumah Indra. Dia berharap dapat mengetahui kabar Laras dan juga ingin tahu siapa perempuan imut yang sudah beberapa hari menginap di rumah Indra tersebut. Setelah mengucapkan salam, perempuan yang dia lihat barusan sudah berhadapan dengannya kini. Mau cari siapa? Tanyanya dengan suara sedikit ketus. Ini saya bawa sayur buat Laras, ujar Sukma dengan suara yang berusaha dilembut-lembutkan. Laras? Denger ya, perempuan bunting itu sudah tidak tinggal di sini lagi. Jadi bawa saja sayurmu itu. Karena orang kaya seperti aku mana mungkin makan sayur yang begitu-begituan, sautnya dengan nada mengejek. Sukma menghela nafas panjang. Dia berusaha sabar. Loh, memangnya Laras kemana? Apa Indra juga sudah tidak tinggal di sini? Berondong Sukma tak mau menyerah. Waduh, urusan dia mau kemana kek? Itu sama sekali bukan menjadi perhatianku. Ngapain juga kamu pakai nanya? Memangnya kamu siapanya Laras, ha? Dengar ya, Mas Indra tentu saja masih tinggal di sini karena dia suamiku. Sudahlah, gak punya waktu aku melayani orang seperti kamu. Pergi sana. Jawabnya langsung menutup pintu dengan keras. Tinggallah Sukma terpaku. Dasar perempuan sinting. Ditanya malah marah-marah. Dasar perempuan gak jelas. Memang dasar aneh. Jelas-jelas istri si Indra itu si Laras, malah mengaku sebagai istri dari Indra. Sukma hanya bisa mengentakkan kakinya kesal kembali ke rumahnya, tentu dengan semangkuk sayuran yang masih utuh di tangannya. Ada apa? Kok mukanya cemberut begitu sih? Indra memperhatikan Nadia yang masih mencebikkan bibirnya karena kesal. Itu loh, tetanggamu. Datang-datang ke sini yang dicari malah mantan istrimu yang bunting itu. Aku di sini tak dihargai. Padahal aku sudah di sini selama beberapa hari, Mas. Masa iya belum kamu kenalkan sebagai istri kamu menggantikan si Laras itu? Keluh Nadia sambil memainkan handphonenya. Indra lantas mendekati Nadia kemudian membelai rambutnya dengan sangat lembut. Terlihat beberapa kali dia menghela nafasnya panjang. Kamu yang sabar ya. Biar bagaimanapun, hanya Laras saja yang orang lain di sini tahu sebagai istriku. Apalagi kami menikah sah secara hukum negara. Makanya aku masih dalam proses perceraian. Kecuali aku sudah resmi bercerai darinya dan kemudian kita menikah lagi secara hukum, barulah kamu aku kenalkan ke tetangga, keluarga, kerabat, pokoknya semua yang aku kenal. Yang penting sekarang kamu bersabar aja dulu. Pinta Indra masih membelai rambut istrinya itu. Iya, tapi itu kelamaan. Karena minimal kamu kasih tahu lah orang-orang terutama di lingkunganmu ini kalau kamu sama Laras sudah bercerai karena kamu sudah menalaknya, supaya aku bisa membungkam mulut-mulut orang sekitar sini. Capek aku terus-terusan di mata-matai tetanggamu itu. Aku tahu mereka ingin tahu ngapain aku di sini selama beberapa hari ini, katanya. Indra membalas dengan senyuman. Baiklah, nanti aku akan minta ibu saja yang menjelaskan. Coba saja kamu sekali-kali ikut ibu kalau berbelanja sayuran di penjual keliling itu. Biasanya di sana akan ramai ibu-ibu mengumpul. Dengan begitu biar ibu yang akan memperkenalkan kamu ke para tetangga yang ada di sini. Oke? Indra mengacungkan jempolnya dan dia mulai bisa tersenyum. Indra pun lega. Oh ya, banyak sekali belanjaan kamu hari ini. Belanja apa aja? Indra mengurai pelukan dan memperhatikan tote bag yang lumayan bertumpuk di atas meja ruang tamu. Aku tadi belanja banyak karena memang banyak diskon. Tapi kamu tenang aja, karena aku hanya menggunakan uangku saja, bukan uangmu apalagi dari kartu kreditmu, Ibu Nadia. Lalu belanja segini banyak, uangnya dari mana kalau nggak pakai uangku? Indra memeriksa satu persatu tote bag yang ada di sana. Aku baru dapat taruhan, maksudku arisan dengan teman-teman hangoutku. Pokoknya uangnya aku beli untuk beli pakaian yang mau ku pakai
buat kumpul-kumpul sama teman. Indra sempat menotkan alisnya sesaat kemudian, lalu dia menganggukkan kepalanya. Bukan main ya. Tiap hari belanja terus kerjaannya, sedangkan ibu capek-capek mengerjakan pekerjaan rumah di sini nggak ada yang bantu. Tiba-tiba saja Juleha muncul dari pintu depan sambil membawa beberapa tas plastik belanjaan sayurannya. Nampak peluh bercucuran dari dahinya. Juleha langsung mengempaskan tubuhnya ke sofa ruang tamu, kemudian memejamkan matanya. Juleha mulai memijit pelipisnya, menahan sakit kepalanya. Hanya beberapa menit, setelahnya dia menoleh memperhatikan Indra juga Nadia bergantian, yang juga tengah memperhatikannya. Kenapa? Apa ada yang salah? Tanyanya Indra dan Nadia tergelak. Ada apa sih kalian? Ibu kan ngomong yang betul. Kalau istrimu ini, Indra, membuat ibu sibuk dan tidak mau membantu ibu sama sekali di dapur dan membersihkan rumahmu. Kalau ibu nggak ada mau jadi apa rumah ini? Jelas Juleha masih memperhatikan anak dan menantunya tersebut. Bu, muka ibu semerah tomat. Apa ibu nggak merasakannya? Indra dan Nadia masih saja tertawa membuat Juleha kesal. Juleha lantas beranjak dari tempat duduknya, kemudian menuju ke salah satu cermin besar yang ada di jalan menuju dapur. Begitu melihat ke cermin, Juleha kaget mendapati wajahnya mirip kepiting rebus. Ya ampun Indra, sekarang juga kamu antar ibu ke salon langganan ibu. Semua ini karena ibu berpanas-panasan terus di depan kompor, berterik di panas matahari. Selain badan yang capek, muka juga jadi rusak karena terlalu padatnya kegiatan ibu. Semua ini gara-gara istrimu nih, yang pemalas ini. Tunjuk Juleha sembari memegang pipinya yang juga memerah. Juleha menahan laju air matanya melihat keadaan dirinya sekarang. Jangan dulu ke salon ya bu, duit Indra menipis, jadi bulan-bulan ini kita harus berhemat. Kata-kata Indra membuat Juleha membuka mulutnya hampir membulat. Bagaimana tidak? Baru saja dia meminta anak sulungnya itu untuk memberinya modal ke salon guna memperbaiki mukanya yang persis kepiting rebus. Akan tetapi justru bahasa penolakan yang ia dengar sekarang ini. Berbeda sekali saat ada Laras di rumah. Apapun permintaannya selalu dipenuhi. Bahkan Indra dengan senang hati memberikan semua uang belanjaannya untuk ibunya tercinta. Baru saja Nadia tinggal bersama mereka kurang lebih sepekan. Anaknya sudah mengeluh tentang keuangan. Bisa-bisanya kamu menolak permintaan ibu. Kamu tahu sendiri, semua di rumah kamu ini ibu yang mengerjakan. Ibu sudah selayaknya pembantu, sementara istri yang kamu bangga-banggakan itu membuat ibu persis budak. Dan dia seperti nyonya yang tidak melakukan apa-apa. Muka ibu seperti tomat begini karena uang belanja yang kamu kasih kurang. Sampai-sampai ibu harus jalan kaki di bawah terik matahari. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Juleha tak bisa menahan emosi, sekaligus air mata yang sudah menganak sungai. Ibu kalau ngomong jangan seenaknya ya, bilang aku ini pemalas. Memang aku tak terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Mas Indra selalu membiarkan aku santai di rumah, tak mengerjakan apa-apa. Pekerjaan rumah dikerjakan ART. Terus kalau mau makan, tinggal pesan saja pakai aplikasi online. Atau minimal ke warung makanlah, buat apa? Suamiku punya gaji besar, kalau menyiksa diri harus bekerja siang malam. Mas Indra hanya menginginkan aku tetap cantik. Jawaban Nadia semakin membuat emosi Juleha terpancing. Coba lihat itu Indra, sama ibu saja dia berani menjawab. Hebat juga kamu ya nak. Giliran ibu sama Laras dulu kamu buat macam pembantu mengerjakan semuanya sendiri. Sementara Nadia kamu kasih modal buat pekerjaan ART. Kamu suruh dia cantik-cantik dengan kasih modal besar ya kan? Tapi giliran ibumu kamu perhitungkan hebat sekali. Juleha menatap Indra dan Nadia dengan pandangan tajam. Nadia bersikap seolah tak peduli. Indra menjadi dilema. Di satu sisi ada istrinya yang sangat dia cintai, ingin dibela. Sementara di sisi lain ada ibu yang melahirkannya juga ingin diperhatikan. Indra mengambil jalan tengah dengan meminta agar ibunya pulang dulu ke rumahnya. Sebaiknya ibu pulang aja dulu deh. Nanti pasti Indra kasih uang buat ke salon. Suasana di rumah ini memanas jika salah satu dari ibu atau Nadia tidak ada yang mau mengalah. Tolong ya bu. Atau begini saja, ibu pergilah ke salon langganan ibu, pakailah kartu ini. Indra ingin menyerahkan kartu ATM miliknya, namun Nadia langsung merampasnya. Gak bisa gitu dong mas. Apapun punya kamu itu hak sepenuhnya aku. Ingat ya, apa yang menjadi harta suami, uang suami sepenuhnya menjadi hak istrinya. Sedangkan harta, uang istri sepenuhnya milik istrinya sendiri. Jadi kartu ini juga milikku. Indra tak berkutik. Juleha langsung bangkit dan berusaha merampas kartu yang ada di tangan menantunya tersebut sembari berteriak. Hei, Indra itu milikku, anakku. Jadi dia harus mengabdi dan berbakti sama orang tuanya.
Uang anakku ya uangku juga. Kali ini aksi antara ibu mertua dengan menantu semakin barbar saja. Juleha dan Nadia saling menarik rambut satu sama yang lainnya. Selain itu cakaran kuku juga sudah mulai dilepaskan. Indra yang berada di tengah-tengah mereka menjadi kewalahan. Aduh, sialan kamu. Mukaku tambah sakit. Perih ini. Indra, tolongin ibu. Tolong aku aja mas, kuku ibu sudah mencakar mukaku. Habis sudah kecantikanku, teriak Nadia. Serasa ada jin yang merasuki mereka. Indra yang bertubuh besar dan kekar saja tidak dapat melerai. Bahkan kini perkalian dilanjutkan sampai berguling-guling di lantai. Indra pasrah. Dia langsung berlari keluar rumah ingin meminta pertolongan. Begitu dia membuka pintu dan keluar, Indra mulai mencari bantuan. Dia bersyukur karena ada dua orang laki-laki yang kebetulan sedang duduk santai di bawah pohon persis di depan rumah mereka. Pak, tolong pak, bantu saya melurahkan perkelahian ibuku dengan istriku pak. Kedua laki-laki tadi gegas berlari menghampiri Indra. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam rumah. Keadaan di ruang tamu membuat kedua laki-laki tadi ternganga. Bunga yang diletakkan di dalam pot di atas meja sudah berada di lantai. Kedua perempuan itu benar-benar tangguh. Rambut yang acak-acakan dan pakaian mereka terangkat pun tak mereka pedulikan. Akhirnya Indra bersama dua orang laki-laki tadi memisahkan Juleha dan Nadia. Wajah keduanya memerah dan mengeluarkan darah. Reaksi Nadia sudah tak karuan lagi. Sisa maskara di matanya menghitam dan mengalir sampai ke pipinya, membuatnya layak hantu penasaran. Kalian ini, apa tidak malu berkelahi begini? Ibu Juleha dan kamu. Siapa ini? Tahu-taunya bikin keributan di sini. Mentak salah satu laki-laki di sana. Kamu yang siapa? Aku ini istri Indra. Segit Nadia tak mau kalah. Dua laki-laki tadi nampak kaget. Loh, Pak Indra, apa benar ini istri kamu? Terus bagaimana dengan Bu Laras? Laki-laki tadi balik bertanya. Pak Iwan, Laras sudah saya talak. Jadi sudah tidak ada hubungan suami istri lagi sama saya. Kalau ini memang istri saya yang saya nikahi secara siri waktu saya masih bersama Laras. Namanya Nadia. Laki-laki yang dipanggil Iwan tadi nampak memandang teman di sebelahnya. Setelah itu pandangannya ke Nadia juga leha. Kalau memang dia istri kamu, seharusnya kamu melapor ke saya selaku ketua RT. Jangan sampai nanti timbul fitnah dari warga. Terus kau bisa menantu malah menyerang mertua dan sebaliknya. Belum pernah warga komplek ini ribut dengan sesama tetangga. Tapi ini lucunya bertengkar sama keluarga. Ibu mertua dan menantu seharusnya ikatannya seperti ibu dan anak ya kan? Iwan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Nadia juga Juleha. Kedua perempuan tadi langsung terdiam dan menunduk. Nadia yang semula nampak sinis, kini hanya bisa terdiam malu. Tak menyangka orang yang dia kasar adalah ketua RT tempat di mana dia tinggal kini. Saya minta kamu melapor ke saya segera. Saya tidak ingin lagi mendengar ada warga yang berkelahi, apalagi dengan orang serumah. Perintah Iwan. Indra hanya bisa mengangguk saja. Setelah Iwan dan temannya tadi pergi meninggalkan rumah Indra, Indra menatap istri juga ibunya yang tengah sibuk memegang wajah mereka yang terluka, entah karena cakaran kuku atau karena tinju tangan mereka masing-masing. Ini semua karena istrimu yang tak tahu diri ini. Begitu enak hidupnya sementara hidup ibumu yang melahirkan kamu sengsarakan begitu dia masuk ke dalam rumah ini. Kamu juga tidak adil, Indra. Juleha masih membuka mulutnya. Ya Allah, sudahlah Bu, cukup sudah. Apa yang terjadi barusan membuat Indra malu karena ibu juga Nadia. Indra minta agar ibu sebaiknya pulang saja dulu. Kita semua harus menenangkan diri. Jangan sampai membuat keributan lagi. Untuk sementara ibu gak usah dulu datang kemari. Juleha kaget dengan perkataan anaknya. Kamu mengusir ibu hanya karena perempuan ini? Tanyanya tak percaya. Bukan begitu Bu, hanya untuk menghindari supaya tidak terjadi keributan lagi, jelas Indra. Juleha tak bisa menahan laju air matanya. Sakit rasanya diperlakukan anaknya sendiri seperti itu. Apalagi Nadia tersenyum mengejek persis di depan matanya. Juleha lantas pergi begitu saja. Pandangan matanya kepada Indra sulit diartikan. Begitu Juleha pulang, Nadia mendekap Indra dari belakang dengan sangat mesra. Indra menepisnya. Kamu juga sebaliknya pulang kembali ke rumah yang aku belikan untukmu. Kasihan bapakmu ditinggal sendirian. Nadia mengira bahwa suaminya akan membela dirinya. Namun dia sendiri malah ikut diusir oleh Indra. Tapi mas, Nadia belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Indra sudah menyelahnya. Aku perlu waktu sendiri Nat. Tolong, kamu pergilah. Usirnya sekali lagi. Nadia masuk ke dalam kamar sebentar dan keluar lagi membawa tas kecil. Lalu pergi begitu saja meninggalkan Indra.
Hati Juleha begitu kesal dan sedih bersamaan. Kesal karena anaknya lebih membela Nadia ketimbang dirinya. Sedih karena Indra lagi-lagi membela istrinya sampai-sampai rela mengusir dirinya yang dianggap menjadi pemicu keributan yang baru saja terjadi. Juleha berjalan pelan menutupi kesedihan. Dia tak begitu peduli beberapa pasang mata menatapnya heran. Salah satu di antara mereka adalah Sukma. Tetangga persis sebelah rumah anaknya itu melihat tak berkedip saat dia melintas. "Ibu, Bu Juleha, Ibu baik-baik aja kan?" Tanyanya entah karena simpati atau sekedar ingin tahu saja. Juleha tetap berjalan menunduk. "Kalau ada apa-apa sebaiknya Ibu cerita saja. Siapa tahu saja kami bisa membantu Bu Juleha." Juleha menatap Sukma juga Widya bersama Tini yang sedang duduk santai di teras Sukma. Juleha hanya memandang tatapan heran para tetangganya itu. Saat ini dia masih tak ingin membahas apapun soal apa yang terjadi padanya dengan Nadia. Jika bercerita pun akan semakin membuat hatinya semakin sakit. Sakit karena merasa sudah tak dipedulikan lagi oleh anak sulungnya. "Maaf ibu, saya lagi gak enak badan. Saya permisi dulu," ujar Juleha singkat. Juleha lantas kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, dia langsung mandi. Mukanya yang merah dan terluka membuat penampilannya terlihat jelek. Apalagi cakaran kuku Nadia benar-benar mencipratkan parut di wajah yang selalu dia rawat rutin di salon kecantikan langganannya. Dasar memang menantu sialan. Entah si Indra dipengaruhi apa sampai-sampai sama ibunya sendiri melawan. Selama ini Indra tak pernah menolak apapun keinginanku. Mau apapun dia selalu saja setuju. Nah, dia baru saja datang beberapa hari di kehidupan kami, tapi sudah benar-benar membuat kekacauan. Indra berubah. Aku tak akan membiarkan ini terjadi. Kalau didiamkan bisa-bisa anakku dikuasainya. Juleha bermonolog. Dia masih memantau dirinya di depan cermin, mengambil beberapa helai kapas untuk ditempelkan di wajahnya yang luka. Dia masih mengingat bagaimana ingin berkuasanya Nadia terhadap harta milik anaknya. Ia meyakini kalau menantunya adalah orang yang sangat matre. Juleha ingin menyusun rencana, namun tentu saja harus dengan bantuan anak bungsunya, Sekar. Juleha langsung menghubungi Sekar untuk meminta bantuan mengatasi istri baru yang sejatinya adalah mantan istri pertama Indra itu. Tak membutuhkan waktu lama, Sekar menjawab panggilan ibunya. "Sekar, kamu bantu ibu ya nak. Kakak ibu Mularas sudah pergi dari rumah. Ibu menyesal karena ikut mengusirnya waktu itu. Sekarang ini Nadia yang benar-benar menjadi istri kakakmu satu-satunya. Perempuan itu ingin menguasai semua apa yang dimiliki oleh kakakmu Indra." Entah apa jawaban dari seberang yang pasti mata Juleha nampak berbinar dan senyumannya merekah. Sekian detik panggilan pun ditutup. Kata Pak RT tadi ada ribut-ribut di rumah Pak Indra, dan katanya lagi sih ada perkalian antara ibu mertua dengan menantunya, sebut Reni yang baru saja datang dan menghampiri mereka bertiga di teras rumah Sukma. "Maksudmu Bu Juleha dengan Laras? Kalau aku sih gak heran. Hati menantu mana yang bisa sabar menghadapi mertua macam Bu Juleha? Maunya main ribut terus. Sesabar-sabarnya Laras pasti akan mengamuk juga akhirnya." Tukas Widya dijawab anggukan Sukma juga Tini. "Waduh, sayangnya bukan si Laras ya ibu-ibu, tapi menantunya itu istri baru Pak Indra. Kalau gak salah tadi namanya Nadia. Iya Nadia. Katanya dia itu dinikahi siri sama Pak Indra saat Laras masih berstatus istri Pak Indra." Sukma, Tini dan Widya melotot mendengarnya. "Hah? Yang benar kamu?" Reni seketika mengangguk. Mulut mereka bertiga semakin terbuka lebar. Kasihan banget nasib si Laras. Sudah menikah, hamil, dijanjikan pembantu di rumahnya, diperlakukan gak baik sama suami juga mertuanya, lalu tahu-taunya malah dipoligami begitu. Kasihan banget ya. Lirih Widya sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Pasti kasihan lah. Mana sudah beberapa hari ini aku sudah tidak melihat si Laras. Aku takut dia kenapa-napa. Aku kok jadi kepikiran dia disekap di ruang bawah tanah ya, atau dimasukkan ke dalam lemari oleh Ibu Juleha atau Pak Indra, sebut Sukma dengan wajah yang tegang. Yang lainnya menyambutnya dengan gelak tawa. "Shh, kamu itu ada-ada saja. Bahaya kalau sampai kedengaran Bu Juleha atau Pak Indra. Nanti mereka gak terima dan malah balik melaporkan kami karena pencemaran nama baik. Bisa kacau nanti." Kalau aku sih berpikiran mungkin saja si Laras akhirnya tahu kebusukan suaminya, lalu memutuskan untuk pergi. Coba bayangkan saja, siapa perempuan yang sanggup bertahan ketika sudah tahu kebenarannya? Urai Reni lagi-lagi dijawab anggukan oleh yang lainnya. Iya betul juga ya,
pasti si Laras memutuskan untuk pergi. Hanya yang kudengar Laras hanyalah anak panti asuhan yang tidak punya orang tua. Laras itu perempuan sempurna loh, sabar dan tidak banyak tingkah. Kok bisa ya Pak Indra sama Bu Juleha itu memperlakukan Laras seperti itu? Tega sekali orang seperti mereka. Kasihan Laras. Semoga saja dia dan calon bayinya dalam keadaan baik-baik saja ya sekarang. Harap Tini. Yang lainnya pun mengaminkan. Begitu ibu-ibu tadi pamit, Sukma masuk ke dalam rumahnya. Dia merenung mengingat begitu banyak kenangannya bersama Laras. Seketika dia menjadi jengkel pada dirinya. Sebab selama 2 tahun mereka bertetangga, tak sekalipun Sukma pernah menanyakan nomor kontak Laras. Kalau sudah begini, mana tahu sudah aku kabarnya Laras. Dasar bodoh kamu Sukma. Sesuatu yang penting malah kamu abaikan. Ya Allah, lindungilah anak baik itu. Semoga saja dia mendapatkan tempat tinggal sehingga dia bisa melahirkan anaknya dengan lancar. Berikanlah dia ketabahan supaya bisa menjalankan hidupnya lebih baik. Doa Sukma dengan tulus. Seketika saja, kasus perkelahian antara ibu mertua dengan menantu menjadi gunjingan para tetangga. Banyak yang menyangka jika Nadia adalah simpanan Indra, sebab Indra sendiri sampai sekarang belum memberikan klarifikasinya mengenai hubungannya dengan Nadia. Iwan selalu ketua RT yang memintanya melapor pun diabaikan. Katanya sih sampai 2 hari ini belum juga ada tanda-tanda Pak Indra, anaknya Bu Juleha, melapor mengenai istri barunya itu. Bingung juga jadinya, sebab Laras nggak ada kabar, tahu-tahu Pak Indra sudah menggandeng istri yang baru saja. Kata Reni sambil memilih sayuran. Bu Juleha juga sampai sekarang belum ada keluar rumah. Tapi tahu sendiri gimana bentuk mukanya waktu itu. Mukanya merah terus banyak lecet-lecet berdarah gitu. Mau kasihan tapi Bu Juleha juga sifatnya bikin orang kesel. Apalagi sama menantunya si Laras nggak ada baik-baiknya, kayak ada dendam. Tukas Widya. Yang lainnya mengangguk setuju. Kata Bu Soma, memang sebelum Laras menghilang Bu Juleha memang sempat memaki dan berteriak kepadanya. Terus gak lama Pak Indra datang bersama perempuan yang katanya istrinya itu. Aku kok masih kepikiran sama Laras, gimana keadaan perutnya, bayinya? Jawab Reni lagi. Mau saja kita tanya-tanya mengenai Laras ke Bu Juleha, tapi ya itu ya, takut aja disemprot sama dia. Karena dia sendiri satu orang tetangga di sini pun gak ada yang cocok sama dia. Orangnya mudi gitu, kadang baik, kadang judes. Reni langsung memberi isyarat kepada para ibu-ibu di sana untuk diam. Karena dari kejauhan nampak Juleha berjalan menuju ke tempat mereka. Ibu-ibu yang tadi baru saja membicarakannya saling memandang dan berpura-pura sibuk memilih sayuran. Juleha nampak tersenyum kepada ibu-ibu yang ada di sana. Dia juga terlihat tenang dibandingkan 2 hari yang lalu. Mang, ada bawa daging nggak? Kalau ada saya mau 2 kilo ya, sekalian sama bahan untuk buat soto. Imbuhnya. Ibu-ibu di sana memperhatikan sembari mencebikkan bibir dan saling menyekut tangan. Tumben belanja banyak Bu. Memangnya mau ada acara? Tanya Reni berbasa basi. Nggak juga kok Bu, hanya saja hari ini anak bungsuku Sekar akan datang hari ini. Dia paling suka makan sop daging, makanya sengaja saya buatin biar dia betah berlibur di sini. Sahut Juleha seraya memilih sayuran yang akan dia masak hari ini. Oh, Sekar ternyata mau pulang. Baguslah, berarti ada teman Bu Juleha nanti di rumah. Dia kuliahnya sudah semester berapa Bu? Tanya Reni lagi masih berbahasa basi sekaligus ingin tahu. Dia sudah tinggal 2 semester lagi lulusan. Kebetulan dia libur semester, makanya saya minta dia datang kemari menjenguk ibu juga kakaknya. Urai Juleha. Reni pun manggut-manggut. Kalau ibu masak banyak begini berarti menantu ibu yang baru pasti sibuk membantu juga kan Bu? Widya tak mau kalah ikut bertanya. Mantu pemalas gitu. Kalau memang dia suka di dapur, mungkin saya akan santai-santai saja di rumah. Tapi buktinya semua pekerjaan di rumah Indra justru saya yang urus, sedangkan dia enak-enakan menghabiskan uang anak shopping sana sini. Wah, menantu bikin bangkrut itu Bu. Kalau saya punya menantu begitu sudah lama saya tendang. Bikin susah saja. Saut Reni dengan wajah mimik kesal. Ibu-ibu lainnya mengangguk setuju. Lagian si Laras dikemanain Bu? Bukannya dia menantu yang baik, terus Larasnya kemana Bu? Berondong Widya. Juleha nampak menghela napas panjang. Saya nggak tahu juga kabar Laras, karena seminggu yang lalu dia sudah meninggalkan rumah itu. Itu semua karena Indra menalaknya.
Suara pelan terdengar dari mulut Juleha seakan dia menyesali semua yang terjadi. Apa? Kok bisa, Bu? Terus kok ibu diam saja melihat Laras pergi? Kenapa tidak ditahan? Kasihan si Laras pergi dalam keadaan hamil tua begitu. Juleha diam menunduk. Sesekali menarik nafas dalam kemudian mengembuskannya perlahan. Saya juga bingung tidak tahu harus ngomong apa. Karena terus terang Laras lebih baik dari si Nadia. Apa boleh buat, Bu? Nasi sudah menjadi bubur. Baru saja Widya ingin bertanya lagi, Juleha sudah selesai berbelanja. Dan dengan cepat dia pamit kepada ibu-ibu di sana. Saya harus pulang cepat karena beberapa jam lagi Sekar datang. Masih banyak yang harus saya persiapkan untuk menyambut kedatangan anak saya. Pamitnya. Ibu-ibu yang lainnya terpaksa harus memendam rasa penasaran mereka. Di sisi lain, Mama harus makan yang banyak ya, supaya cepat sembuh dan bisa kembali berjalan seperti dulu lagi. Satria masih terus mengusahakan agar Laras, kakak Satria, bisa segera ditemukan. Kita sama-sama berdoa ya, Ma ya. Satria membesarkan hati mamanya yang sakit sejak semalam. Satria menarik nafas berat. Dia sudah pergi ke Kota Lapang untuk menemukan panti asuhan yang mamanya maksud. Hanya saja tak satu pun pengurus panti yang tahu mengenai anak yang diletakkannya di depan panti 22 tahun yang lalu. Satria juga tidak bisa memberikan petunjuk lebih kepada pengurus panti. Dengan setidaknya memperlihatkan gambarnya. Kata mamanya, gambar Laras juga tidak sempat dia ambil kala itu. Satria masih memegang list panti asuhan di Kota Lapang yang jumlahnya mencapai 50 panti. Mau tak mau dia harus mendatangi setiap panti yang ada di kota tersebut. Mama hanya diam biasa, Nak. Kamu gak usah terlalu khawatir keadaan Mama. Mama mungkin hanya masuk angin biasa. Untuk sekarang ini Mama belum ada selera makan. Kalau soal kakakmu, tentu saja Mama pasti berdoa siang dan malam agar kamu bisa segera membawa dia pulang ke rumah ini. Terang Yulia sembari memegang kedua tangan anak bungsunya ini. Hanya satu yang sering menghantui pikiran Mama. Apakah mungkin kakakmu akan menerima kehadiran kita sebagai keluarga? Sementara dia tahu jika dirinya hanya anak yang dibuang ke panti asuhan selama puluhan tahun. Dia pasti mempertanyakan, mengapa kita datang terlalu lama, menunggunya sampai puluhan tahun. Dia pasti menganggap Mama sudah membuangnya dan bersikap tak adil kepadanya. Yulia menghapus air mata yang terlanjur jatuh di pipinya yang putih. Mama benar-benar merasa bersalah. Karena seakan Mama dan Papamu membuangnya. Padahal kami tidak bermaksud begitu. Hanya saja, karena keadaan terpaksa ini kami lakukan. Mama berharap dia akan mengerti. Sambungnya lagi. Dari matanya terlihat Yulia begitu banyak memikul beban pikiran. Pasti, Ma. Pasti Laras akan memahami apa yang selama ini Mama rasakan. Semua terjadi karena keadaan. Lagi pula selama bertahun-tahun kita harus diburu oleh rentenir. Dan ketika Papa meninggal, Mama mungkin mau mencari Laras yang hanya saja keadaan Mama sekarang membuat gerak Mama terbatas. Tapi, Satria bersyukur Mama menceritakan semuanya. Satria pasti akan mengantar Laras segera ke hadapan Mama. Pasti, Ma. Satria kembali berjanji. Yulia tersenyum tipis. Tak lama berselang suara handphone Satria berdering nyaring. Dia lantas mengambil benda pipi canggih itu dari kantong celananya. Halo? Sambutnya. Tak begitu jelas terdengar apa yang dikatakan oleh orang dari seberang. Satria hanya mendengarnya dengan serius. Sesudah beberapa menit dia menutup panggilan dengan sempurna. Satria menyuruh orang untuk mencari Laras, Ma. Kebetulan adalah salah satu panti asuhan yang mengatakan bahwa di dalam panti ada orang yang bernama Laras. Satria akan ke sana sekarang untuk mencari tahu apa benar dia Laras yang kita cari. Satria pamit dengan mencium tangan mamanya dengan takjub. Kamu hati-hati ya, Nak. Semoga saja dia memang Laras yang sudah lama Mama rindukan. Satria mengangguk lantas pergi meninggalkan Yulia sendirian. Nat, bajuku kamu setrika ya. Tita Hindra sambil menaruh baju di sisi ranjang yang akan ia pakai ke kantor besok. Apa, Mas? Apa aku gak salah dengar? Kamu nyuruh aku setrika bajumu? Nadia balik bertanya dengan mata menatap sinis kepada Indra. Indra mengangguk pelan. Jadi ini alasan kamu menjemputku kemarin? Hanya ingin menjadikan aku pembantu barumu, begitu? Suara Nadia sudah naik 1 oktav. Bukan begitu sayang. Yang namanya kamu istri aku, berarti kamu harus layani aku. Tidak hanya di ranjang saja dong, tapi juga semua kebutuhanku yang kamu siapkan.
Masa iya aku yang harus mengerjakan, sementara tugasku mencari uang di kantor? Lalu buat apa kamu di rumah seharian menganggur? Nadia langsung menghentakkan kakinya tak senang. Aku ini bukan pembantumu ya mas. Kamu jangan seenaknya menyuruh aku. Aku di sini menikah sama kamu, ingin diperlakukan layaknya ratu, dan bukannya babu kamu. Bentak Nadia sambil berkacak pinggang. Aduh Nat, tolong kamu jangan lebay ya. Aku hanya meminta disetrika bajuku supaya rapi, dan aku tidak malu ke kantor besok. Kamunya malah protes. Indra tak mau kalah. Kamu kan bisa menyuruh ibumu. Pokoknya jangan aku karena aku tak terbiasa melakukannya sendiri, jawab Nadia sambil memandang baju Indra yang akan disetrika. Ibu sudah gak mau kesini lagi. Semua itu gara-gara kamu. Coba saja kamu tidak berniat menguasai semuanya. Pasti ibuku masih di sini, masak makanan untuk kita, membersihkan semuanya direla saja. Tapi kamu dengan rakusnya mau uangku semua, giliran disuruh kerja dikit saja menolak. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Uangku semakin menipis karena kamu boros. Tidak mungkin setiap hari kamu memesan makanan via online. Itu mahal dan membutuhkan uang tidak sedikit. Apa kamu mau kita nanti kembali miskin dan tidak punya apa-apa? Tanpa banyak bicara, tidak ingin lagi mendengarkan panjang lebar omelan Indra yang menyudutkannya, Nadia mengambil baju Indra kemudian dengan suara yang sengaja dibuat gaduh, Nadia mulai menyetrika. Indranya bisa menghela nafas panjang. Nadia kesal sekali jika semua pekerjaan rumah diserahkan kepadanya. Hanya kemarin saat Indra menjemputnya, mulutnya manis sekali, meminta maaf dan memohon agar Nadia mau ikut dengannya. Ayolah sayang, tidak baik suami istri berpisah begini. Biar bagaimanapun apa yang telah terjadi, akan aku usahakan diperbaiki semua. Tolonglah pulang kembali ke rumah, bujuk Indra dengan pandangan mata sendu. Awalnya Nadia menolak, namun papanya memintanya untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh suaminya. Nadia pun tak berkutik. Ya namanya suami marah itu jangan lantas kamu tersinggung dan langsung meninggalkan rumah. Papanya ingin kalian akur, dan kalau bisa sampai maut memisahkan. Ingat ya, jangan sekali-kali kamu membantah omongan suamimu. Surganya kamu berada pada suamimu. Jadi ikutilah suamimu. Masih terngiang ucapan papanya. Tapi pak, Mas Indra yang mengusir Nadia. Nadia hanya berkelahi saja dengan ibunya, tapi dia sudah meminta Nadia pergi dari rumahnya, bela Nadia. Kamu jelas salah. Ibu mertua juga harus kamu anggap sebagai orang tua kamu. Gak boleh durhaka kamu. Kamu ingat? Karena keegoisan membuat perkawinanmu dulu dengan Indra buyar kan? Kamu itu harus pandai-pandai menjaga rumah tangga. Bertengkar kecil itu hal yang wajar dalam membina rumah tangga. Satu hal lagi, kebiasaan kamu manja tidak bisa mengerjakan apapun. Jangan kamu bawa-bawa ke rumah suamimu. Kamu harus mau belajar. Mamamu saja dulu tidak bisa apa-apa, mau saja belajar menjadi istri yang baik. Kamu pun harus begitu. Ingin marah, kesal, kecewa dan berteriak sekencang-kencangnya, dan dia tidak berdaya. Dia masih ingat apa yang papanya katakan. Harus menurut dengan mau belajar jika ingin pernikahan mereka langgeng. Begitu selesai menyetrika, Nadia langsung memasukkan ke dalam lemari pakaian. Setelahnya dia berbaring di ranjang sambil memainkan benda pipi canggih di tangannya. Nat, kamu siapkan aku makan. Sejak pagi kamu belum ada masak, aku lapar loh, perintah Indra yang langsung menghadapnya di dalam kamar. Apa kamu gak lihat? Aku baru saja istirahat habis menyetrika baju kamu. Di lemari makanan banyak mie instan dan telur. Masak saja sendiri mas. Aku capek, ngantuk mau tidur. Nadia langsung menaruh handphone di atas nakas dan mengambil guling, membalikkan badannya dengan cuek. Baru juga menyetrika baju sebiji sudah bilang capek. Gimana kalau setrikaannya sekeranjang? Mungkin sudah gak bangun-bangun lagi. Lapar bukannya dibuatkan makanan, malah ditinggal tidur. Omel Indra seraya berlalu menuju dapur. Nadia yang mendengarnya namun tetap cuek dan berpura-pura tidur. Suara getar di handphonenya membuat Nadia membuka matanya, mengambil benda canggih itu kemudian melihat ke layar. Nama Satria muncul di sana. Nadia menjawab panggilan dengan sumringah. Gimana? Apa berhasil? Tanya Nadia dengan penuh harap. Taruhanmu terlalu kecil, tapi tetap aja dapat sepertinya minggu ini adalah minggu keberuntunganmu deh. Apa kamu gak mau meningkatkan taruhan menjadi 10 kali lipat? Supaya begitu menang, kamu juga menang banyak. Intinya kalau mau menang banyak ya harus korban besar. Nadia nampak berpikir. Tunggu dulu. Nanti aku cari caranya ya. Sekarang ini aku belum bisa memasang yang banyak. Keuangan suami juga katanya lagi menipis. Tunggu dia dapat bonus akhir tahun. Biasanya banyak tuh. Nanti tinggal aku double pasang. Kamu yang sabar aja ya. Oh iya, memangnya kali ini aku dapat berapa? Nadia penasaran. Kamu menang 2 juta, padahal pemasangan kamu hanya 1 juta kan? Artinya kamu menang 100%. Makanya aku bilang double aja, kesempatan itu tidak datang 2 kali.
Kamu harus paham dengan aturan ini. Rayu Satria meyakinkan Nadia. Baiklah, transfer dulu uangku. Soal itu nanti aku pikirkan. Aku masih ribut sama suamiku ini. Kalau sudah tenang semuanya akan gampang, ungkap Nadia. Satria tak banyak bicara. Dia hanya setuju mentransfer uang kemenangan Nadia dan menutup panggilan. Begitu menaruh handphone, senyum Nadia mengembang. Dia tak menyangka kemenangannya kali ini 2 kali lipat. Padahal dia hanya memasang uang sisa belanja sebesar 1 juta kemarin, dan dia akan langsung mendapatkan uang 2 juta hanya dalam waktu sekejap saja. Kalau begini aku gak perlu capek-capek lagi, udah pasti menang. Benar juga kata Satria. Kalau Dewi Keberuntungan sedang berpihak kepadaku, sepertinya aku harus mengusahakan mencari uang banyak, supaya kalau menang, aku bisa jalan-jalan shopping, menjalankan niat papa ingin naik haji. Waduh, semoga saja. Nadia sudah berangan-angan terlalu tinggi. 5 menit setelahnya notifikasi masuk dari Satria. Dia berhasil mentransfer uang kemenangannya. Dengan uang yang aku pegang sementara bisa aku pakai buat belanja cemilan sambil menunggu Mas Indra gajian lah, ujarnya bermonolog sambil melihat ke layar handphonenya. Katanya tadi mau tidur. Memang dasar menghindar ya kamu, supaya gak disuruh menyiapkan makan untukku, cecar Indra dari wajahnya terlihat kesal. Ya ampun mas, baru juga disuruh masak mie instan sudah ngomel-ngomel terus kerjaannya. Kamu itu laki-laki tapi mulutnya bawel banget kayak perempuan. Sudahlah, untuk hari ini aja kamu masak mie instan. Besok aku akan belikan makanan yang enak buat kamu, jadi kamu gak kelaparan lagi. Happy? Nah, dia meletakkan handphone di atas nakas kembali dan melanjutkan tidurnya. Malam itu dalam keadaan kesal, kedua insan itu tidur saling membelakangi. Keesokan paginya Indra yang masih kesal bertambah semakin jengkel. Pasalnya baju yang ia perintahkan untuk disetrika sama sekali tidak rapi dan licin. Setrikaan terlihat asal-asalan. Kamu ini bagaimana sih, Nat? Apa aku bilang ke kamu? Kamu kalau mau setrika itu yang benar. Masa setrika beginian aja gak bisa? Terus aku mau turun kerja kayak mana? Protes Indra. Nah, dia yang masih mengantuk pura-pura tak mendengar dan berusaha kembali tidur. Akan tetapi omelan dan keluhan Indra semakin menjadi. Akhirnya Nadia mau tak mau bangkit dari tempat tidurnya dengan perasaan yang sama dengan suaminya. Kesal tingkat dewa. Aku tuh sudah berusaha menjadi istri yang baik buat kamu, mas. Aku berusaha menyetrika seperti yang kamu bilang. Tapi kamu juga harus hargai perjuanganku lah. Kamu jangan seenaknya menyalahkan aku dong. Pagi-pagi buta aku masih mau tidur, kamu sudah mengomel ke sana kemari. Apa nggak bisa sesuatu yang aku belum selesaikan dengan baik kamu teruskan? Bisa saja kan kamu yang lanjut setrika lebih licin? Jawab Nadia membuat mata Indra membulat. Seharusnya dari awal pernikahan dulu kamu sudah belajar. Meski aku menggaji seorang ART buat kamu, kamu kelewat manja dan begini kan akhirnya aku yang repot. Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu setrika kembali yang rapi, teriak Indra dengan suara lantang. Bukannya menjawab, Nadia malah masuk ke dalam kamar mandi dan tak lama terdengar suara gemericik air bersautan. Indra yang sudah terlanjur khawatir terlambat menghadiri meeting, terpaksa memakai baju yang belum sempurna terserika dengan baik. Selain itu, dia juga berangkat ke kantor dalam keadaan perut keroncongan. Biasanya Laras akan memasakkannya nasi goreng seafood. Hal itu tidak akan terulang kembali. Semuanya kacau, tanpa pamit, dia langsung berangkat. Kurang lebih setengah jam Indra pun sampai. Tatapan mata anak buahnya benar-benar tertuju padanya. Dia yakin sebentar lagi kerjanya, teman kerjanya itu Tony, akan memperolok dirinya yang tak rapi seperti biasanya pergi ke kantor. Loh, hari ini kamu tuh aneh loh. Bukan hanya wajah yang kusut tapi baju juga kusut, dan kayak orang kelaparan begitu. Melangkah saja tidak kuat. Suara Tony menggema di ruangannya yang baru saja terbuka. Benar saja, manusia tengik satu ini akan muncul di saat dirinya kesal. Meski menjengkelkan, akan tetapi hanya Tony yang paham dengan permasalahan rumah tangganya. Sebab Indra selalu bercerita kepada bujang satu ini. Bosan Nadia yang tidak bisa apa-apa. Sudahlah, ibu juga mogok tidak mau ke rumah. Kalau kamu main-main ke rumah, aku sudah gak tahu mau ngomong apa lagi. Mau duduk saja rasanya jijik karena di sana sini ada debu. Ada benar-benar ratu pemalas. Kamu lihat sendiri hasilnya, setrika baju aja gak jelas gini, sungut Indra sambil memperlihatkan bajunya yang asli kusut. Tony menyambutnya dengan tawa. Makanya kamu itu kalau mau pilih bini, pilih yang benar-benar bisa melayani dengan sepenuh hati. Maksudnya memang jiwanya tulus, siap sebagai ibu. Kalau mau cari perempuan yang hanya tahu dandan dan terlihat cantik saja boleh. Cuma ya itu resikonya, biasanya gak bisa apa-apa. Jangan kan masak,
Bebersih rumah saja nyerah. Kamu sudah dari awal aku kasih tahu, tapi masih ngeyel juga. Ya beginilah jadinya. Indra membenarkan apa yang dikatakan oleh teman sekaligus sahabatnya ini. Sejak awal pernikahan pertama mereka dulu, Indra memang selalu bertengkar karena masalah beberes rumah. Dan Nadia tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri. Nilai plusnya, Nadia selalu bisa memberikan layanan penuh di kasur. Hanya itu. Sisanya dia lebih banyak dimintai uang oleh Nadia untuk perawatan dan kebiasaan belanjanya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye-bye.